telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemilihan anak, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan hak, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali lagi bersama Anda, dan pemirsa alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz sudah hadir. Sama-sama Mas Farid. Lama gak ketemu juga kita. Iya, lumayan ada 2 mingguan kali Pak Ustadz kurang lebih ya. Kurang lebih. Oke. Baik pemirsa, selain Ustadz Zastro ada juga bersama kami narasumber bernama Pak Yanto. Assalamualaikum Pak Yanto. Waalaikumsalam. Pak Ustadz dan juga pemirsa, langsung aja kita dengar nih dari Pak Yanto. Pak Yanto, Bapak punya permasalahan apa sampai Bapak mau datang ke Tawakal seperti ini Pak? Terima kasih Mas Farid, Pak Ustadz. Nah, permasalahan saya yang utama, permasalahan saya dengan anak saya sendiri. Awalnya kita nggak ada masalah apa-apa, biasa. Setelah lulus SMA, saya kuliahkan dia di Jakarta. Tinggal di mana sih? Di Jogja, dengan saya kerja di jasa transportasi di Jakarta. Saya bikin kuliah di Jakarta. Semester 1, semester 2 awalnya baik. Begitu semester 3, udah bukan kuliah kalau saya bilang. Udah hanya nongkrong di kantin, nggak pernah masuk, cuma ngumpul-ngumpulin teman-teman aja. Ya sudah, kamu nggak usah kuliah. Kamu keluar kuliah, nah sekarang kamu mending kamu kerja. Walaupun kerja apa aja, biar kamu rasain bagaimana caranya nyari uang. Masuklah ia di perusahaan jasa transportasi saya juga. Awal mulanya ya baik juga, tapi begitu jalan bulan kedua dan bulan ketiga, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Dapatlah komplain dari si A, dapatlah komplain dari si B bahwa anak saya ini tidak benar. Kerjanya. Pulang malam, mabok, kasih tahu, melawan, marah. Begitu terakhir saya kasih tahu, saya akan pergi ke Bandung. Itu kata dia? Neka, mau ngapain kamu ke Bandung? Udah, gue bisa kok cari kerja di sono, gue bisa cari duit di sono. Ngomongnya gitu gua sama Bapak? Gue. Oke, silakan. Kalau memang itu keputusan kamu, anak pergi ke Bandung sebulan 2 bulan gak ada kabar, kita juga was-was. Iya, Khawatir, saya juga. Susulah saya ke Bandung. Yang saya dapetin apa? Nongkrong sama anak-anak yang ya boleh dikatakan ya udah nggak bisa dibilangin lagi deh. Ya begitu, nongkrong, mabok, main kartu. Saya kasih tahu, malah saya mau dipukul botol minuman. Itu di depan kos-kosan saya mau dipukul pakai botol minuman. Terus, lagi. Jalan bro. Lama lu cepetan. Andi, Bapak cari kamu kemana-mana, ternyata kamu nongkrong di sini ya. Bapak nggak suka kamu nongkrong. Ini anak berandalan, kamu mau tahu nggak? Bapak apaan sih? Ngapain di sini? Dengar Papa ngomong ya. Udah bener Papa kamu masukin kerja, kamu malah kabur. Mau jadi apa kamu di sini? Andi nggak mau, Pak. Ayo kamu pulang. Kamu itu anak paling gede, mesti jadi toladan buat adik kamu. Nggak mau, Andi nggak mau, Pak. Tadi, woi, bapak lu itu. Udah, gila lu ini. Anak gak tahu diri ya. Bener-bener Papa ajak pulang kamu buat kerja lagi. Awas kamu. Pulang saya ke Jakarta. Kerja lagi saya. Kerja. Tapi pikiran saya juga nggak tenang. Biar gimana pun juga itu anak saya. Apalagi dalam kondisi seperti itu dia Pak ya, jauh dari agama ya. Nggak pernah. Nggak pernah ngambil sholat, ngaji nggak pernah.
Udah. Gak lama kemudian saya dapat surat dari polisi. Wah, anak saya ketangkep. Kaget saya. Kasus sama, Pak? Akhirnya saya pergilah ke Bandung lagi. Gila, kantor polisi tersebut. Papa nggak ada uang buat nebus kamu. Mau kamu paksa apapun juga, Papa nggak punya uang lagi. Dan sekarang kamu rasain sendiri. Ini akibat daripada ulah kamu sendiri. Tolong kamu rasain sendiri. Marah di situ, di kantor polisi saya dijembek, tarik di sel jadi tarik. Dia justru marah. Marah. Sampai polisi marah sama dia. Tonjok semuanya, dihancurin semua di situ, ditendang-tendangin sama dia. Oke. Kalau kamu memang ini angka kamu, niat kamu seperti kayak gini, jalan. Udah. Balik saya, tapi saya udah nggak mau kerja lagi. Keluarlah saya dari perusahaan jasa transportasi itu. Saya pulanglah ke Jogja. Pulang ke Jogja dulu, menyikapi hal-hal yang ada dulu ini bagaimana. Tapi istri saya nggak mau terima. Marah. Ini bagaimana, ini yang dua ini masalah. Biaya apa segala macam. Oke, saya bilang. Saya balik lagi ke Jakarta. Dapatlah saya kerja. Oke, sebentar Pak. Tadi anak Bapak ditahan berapa lama? Kantor polisi. Kena 3 tahun, Pak. Kena 3 tahun. Sebelum kita lanjut dulu ya Pak Ustadz. Ini Pak Yanto punya masalah sama anak laki-laki yang pertama. Ini sudah masuk kategori durhaka tidak sih Pak Ustadz? Seorang anak seperti itu? Masya Allah Mas Farid ya. Alhamdulillah dari orang tua itu selalu mengharap anak sebagai tabungan, sebagai harapan masa depan. Tapi melihat apa yang disampaikan oleh Pak Yanto ini sangat menyakitkan. Ini sudah masuk kategori durhaka menurut saya. Karena dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa anak wala taqul lahuma uffin, membentak saja tidak boleh, berkata kasar saja tidak boleh. Ini dalam Al-Quran. Apalagi ini sampai hampir menyakiti, menentang berkelahi. Ini yang disakiti tidak hanya fisiknya menurut saya Mas Farid. Anak ini sudah menyakiti batin, perasaan, dan emosi orang tua. Dan itu yang lebih sakitnya. Itu lebih sakit daripada sekedar sakit fisik begitu. Nah, padahal anak itu mestinya harus hormat, harus taat. Karena istilahnya orang tua ini adalah wakil Tuhan yang ada di dunia ini. Maka sampai dikatakan ridho fi ridho walidain wa sakhatullah fi sakhatul walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Dari sini kita melihat bagaimana posisi orang tua di dunia ini di depan anak-anaknya. Maka sudah selayaknya seorang anak itu menghormati, taat pada orang tua. Tapi kalau sampai apa yang seperti diceritakan Pak Yanto ini Masya Allah, na'udzubillah ini anak sudah kategori luar biasa menurut saya. Sudah di luar ketentuan-ketentuan, di luar, sudah sampai pada derajat durhaka sama orang tua anak ini. Masya Allah, na'udzubillah. Dia nggak nyangka seorang anak bisa berperilaku seperti itu. Nah iya, makanya ini saya nggak tahu apakah ada peristiwa yang monumental yang membuat anak ini berubah. Karena tadi awalnya kan ceritanya baik, ya, dikuliahkan, tapi kok tiba-tiba berubah. Apakah pernah patah hati atau pengaruh teman yang sedemikian kuat sehingga out of control, istilahnya keluar kontrol, sehingga dipengaruhi oleh teman-temannya, lingkungan mempengaruhi dia. Oke, coba kita cari tahu lagi. Pak Yanto, sampai sekarang dia masih di penjara atau sudah keluar? Anak saya udah keluar. Yang lebih fatal lagi, pada waktu itu dia minta uang. Saya bilang saya nggak punya uang buat modal. Ada juga surat rumah. Surat rumah yang ditempatin sama semuanya ini. Emang mau kamu usaha apa? Usaha sayur-sayuran. Ya sudah. Aku sama mamah kamu ke bank, jaminin sertifikat rumahnya. Alhasil dapatlah dikasih kan.
50 juta. Aku bilang, ini jangan kamu pakai semuanya. Kamu masih punya adik. Adik kamu juga masih butuh. Ada yang butuh biaya, ada juga mungkin dia butuh modal juga. Ya bagi-bagilah. Nanti tinggal iurannya itu kamu bagi bagaimana. Besar kecilnya kamu bayar. Di tengah pasar saya ditonjok, Pak. Ditonjok, saya berantem itu udah kayak kuli pasar saya tonjok. Itu pisau itu panjang, Pak. Saya, kalau nggak saya kabur itu habis saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa kamu, Santi? Lagi kupas apel. Pak, gimana? Udah ke-approve belum, Pak? Ini udah di-approve, alhamdulillah. Tuh lihat. Asik kan? Iya, Pak. Mau apa nggak, Pak? Boleh. Pak, udah cair nih. Iya nih, uangnya juga udah cair tadi Bapak cek. Baguslah. Mana ATM-nya, Pak? Sini, Pak. Untuk apa? Ya ambil uang lah. Aduh, nanti Bapak kamu kasih ya separuh. Kok cuma separuh, Pak? Uang Andi kan 50 juta. Kamu juga mesti pikirin dong, adik kamu yang paling kecil. Dia kan butuh biaya buat sekolah. Ya elah, Ade kan ada bapak yang ngurusin. Bapak tahu kan, Andi tuh pinjem uang ke bank buat Andi usaha, Pak. Maksud Bapak, jangan kamu pakai dulu langsung semua. Yang ada malah habis nanti uang kamu. Andi nggak mau, cepet berikan ATM-nya. Nggak ada. Cepet, Pak. Ah, kamu jangan maksa ya, Andi. Cepet, Pak. Jangan maksa. Bapak nyesel kalau bantu kamu kayak begini. Kok gitu Bapak pergi aja dah. Kandi jangan! Saya nggak mau kenal lagi sama lo. Hah? Lu bukan orang tua gua, lu bukan bapak gua lagi lo. Dia ngomong begitu. Ngomong begitu. Lu bukan orang tua gua lagi, lu bukan bapak gua lagi lo. Sono lu pergi lu. Di situ Bapak pasti sangat terpukul ya, Pak. Sakit, Pak. Saya sekolahin dia. Kita turut prihatin ya, Pak. Ibunya bagaimana, Pak? Apakah ini ibunya tahu kondisi seperti itu? Tahu dipukulnya depan saya, ibunya ya kena pukul juga. Tahu. Mohon maaf, saya mau tanya, kalau kehidupan sehari-hari dalam berkeluarga, Bapak sama Ibu harmonis-harmonis aja kan ya? Artinya dari dulu juga kita harmonis. Cuma, ya saya kerja di Jakarta, istri di Jogja. Cuma itu aja. Kemungkinan besar kalau saya berpikir, saya pikirin juga apa salah saya. Saya jarang melihat dia. Tetapi istri juga saya ajak ke Jakarta juga nggak pernah mau. Bersatu gitu nggak pernah mau. Oke, Pak Ustadz, apapun kondisi keluarga dari ayah sama ibunya yang jauh, artinya memang seorang anak tidak sepatutnya melakukan hal itu kepada kedua orang tuanya. Mas Farid. Dan dalam kondisi seperti ini biasanya sang ibu mengganti peran sang ayah untuk menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Makanya disebutkan bahwa al-ummadrasatul ula, bahwa ibu adalah madrasah pertama yang dilihat, dicontoh oleh anak-anak. Karena ibu biasanya lebih dekat pada anak-anaknya, gitu. Maka ketika sang ayah sedang bekerja, sang ayah sedang berada di luar kota dalam suasana jarak seperti ini, mestinya ibulah yang menggantikan peran sang ayah untuk mendidik, untuk mengajar, untuk membangun akhlak, termasuk mengontrol pergaulan anak-anak, karena ibu yang lebih dekat dan lebih bisa mengawasi secara langsung. Pak Yanto, tadi anak kedua Pak Yanto katanya ada berulah lagi ya? Iya. Nah, kenapa nih, boleh tahu Pak Yanto? Ya pada waktu sekolah itu dia megang yang satu bayaran lah, kalau bayaran tangkap ya udahlah, bayaran sekolah nggak dibayar. Yang kedua itu dia sempat pegang uang apa sih namanya, kumpulan anak-anak gitu loh ya. Itu dia dibantai juga semuanya, dipakai semuanya sama dia, dipakai semua sama dia. Alhasil guru semua ke rumah, teman-teman juga ke rumah, ya menuntut pengembalian uang. Waktu itu ya akhirnya kita kembalikan lah uang itu. Udah sampai dia selesai sekolah, dia balik lagi ke Jakarta sama saya. Yang lebih parah lagi, mobil perusahaan dipinjem. Mobil perusahaan saya, mobil perusahaan nih, mobil operasional perusahaan saya yang saya jalanin itu dipakai sama dia. Alasannya dia mau pinjem aja. Gak tahu itu mobil dibawa kabur. Ini anak kedua ini? Anak kedua, perempuan. Begitu saya minta itu mobil, marah, malah ngedorong saya. Jadi seakan-akan mobil dikuasain sama dia. Tunggu.
Santi mau kemana kamu? Bapak, kok datang nggak bilang-bilang sih? Aku baru aja mau pergi. Bapak ini mau nanyain mobil Bapak, kenapa belum kamu balikin juga? Pak, aku kan minjemnya baru aja beberapa hari. Kok Bapak udah nagih aja sih? Aduh, ini udah sebulan loh Santi. Kamu kan minjemnya cuma beberapa hari, kenapa lama sekali sih? Pak, lagian kan itu mobil dari pekerjaannya Bapak. Bapak bisa kan minta lagi? Udah mau bilang ini buat aku aja. Ah, Santi, tunggu. Nggak bisa gitu dong, Santi. Itu kan mobil operasional kantor. Bapak nggak enak sama orang-orang. Teman-teman Bapak udah ngomongin. Ya udahlah, Pak. Ganggu aja, aku tuh buru-buru. Ada janji sama teman. Iya, tapi tunggu dulu, Santi. Tolong. Ih, Bapak udah sana. Sebulan nih. Udah kamu diem aja. Biarin aja dia jual, Mas. Santi. Tunggu, Santi. Astagfirullahaladzim, ini anak. Pak Ustadz, melihat perilaku kedua anak ini Pak Ustadz, kalau dari pandangan Pak Ustadz sendiri, mungkin nggak sih ada yang, mohon maaf saya bukannya menyalahkan Pak Yanto dengan istri ya, tapi kita kan cari jalan keluar. Ya. Mungkin nggak sih ada dari Pak Yanto dan istrinya yang kurang mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya seperti itu Pak Ustadz? Ya, kalau bahan refleksi ini Pak Yanto ya, sekedar bahan refleksi. Karena itu tadi, satu, ada hadis yang mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Dan orang tuanya inilah yang membuat anak itu menjadi Nasrani, Yahudi, whatever lah. Dari hadis ini menjelaskan bagaimana pengaruh orang tua itu sangat kuat terhadap anak-anaknya untuk membentuk, mengarahkan kepribadian sang anak ini. Maka ini juga menjadi bahan refleksi kita semua sebagai orang tua dari kasus Pak Yanto ini. Barangkali ada pola asuh, pola didik yang maaf kurang tepat sehingga menyebabkan tidak bisa terkontrolnya anak dalam pola-pola pergaulan di luar sehingga gampang dipengaruhi oleh teman-temannya itu. Ini menjadi bahan refleksi bersama Pak Yanto ya. Yang kedua, bahwa cara mendidik anak, cara mengarahkan anak tidak cukup hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan keteladanan. Nah, teladan-teladan yang di rumah ini dengan pendekatan-pendekatan sentuhan emosional ini yang perlu dilakukan sehingga anak tidak mencari kepuasan atau tidak mencari pelarian di luar. Yang ketiga juga perlu pendekatan spiritual, Mas Wandi. Kalau orang dulu perintah kiai-kiai dulu, anak itu dipuasai. Puasa Senin Kemis untuk doaan anak. Bangun tengah malam tahajud, doakan anak supaya anak kita jadi anak yang soleh, punya kekuatan iman, punya kekuatan moral, punya kekuatan diri untuk menahan segala godaan. Ini yang terpenting yang mesti dilakukan ketika kita mendidik anak, Pak Yanto. Jadi dimulai dari kita, Pak Ustadz. Betul. Jadi keteladanan, kedekatan, dan pendekatan spiritualitas ini penting untuk dilakukan. Karena kalau sudah kayak begini ini, orang tua rugi karena anak yang mestinya jadi tabungan masa depan, anak yang mestinya menjadi istilahnya di akhirat. Iya, di dunia dan akhirat kira-kira tiba-tiba seperti ini. Yang kedua, bagi anak sendiri, ini anak Masya Allah, dosanya anak durhaka itu Masya Allah, Mas Farid. Ada 10 dosa besar yang itu diriwayatkan oleh hadis-hadis tentang anak durhaka. Masya Allah. Antara lain adalah dia tidak berhak mencium bau surga. Dia diposisikan seperti hanya orang kafir. Dia akan hidupnya terlunta-lunta dan tertutup rezekinya. Ini kan semuanya jadi rugi. Maka Pak Yanto, sebagai langkah untuk membenahi ini, karena ini langkah fisik mungkin sudah susah karena anak sudah nggak mau didekati, ya kan? Terus kemudian dinasihati sudah nggak bisa. Doakan Pak Yanto, ikhtiar spiritual. Cobalah Pak Yanto berpuasa, cobalah Pak Yanto bangun tengah malam. Satu, doakan diri, doakan anak. Mudah-mudahan dia sadar, terbuka hatinya. Itu Pak Yanto, tapi Bapak pernah nanya nggak sih ke anak, kenapa mereka kok memperlakukan Bapak seperti itu? Ya kalau ditanya ya jawabannya begitu aja. Ya, gue ini kan nggak apa-apa, cuma biasa gitu aja. Ngomong gitu aja. Iya.
nggak ada pernah jawab apa gitu alasannya apa, kan biasanya kalau anak mungkin dia pasti ada yang dia rasakan apa gitu. Nggak ada. Terbuka nggak sih sama Pak Yanto sama istri? Kalau dulu sih kita terbuka, tapi begitu terakhir kita antara jarak kita memisahkan, akhirnya kita nggak terbuka. Dan waktu anak saya dua-duanya di Jakarta, tinggal satu di Jogja, akhirnya kita berbeda pendirian pendapat, dan dia tidak mau di Jakarta untuk sama-sama kita nih. Ya akhirnya saya putuskan, ya sudahlah kalau gitu kita pisah. Pisah dalam arti kata resmi gitu? Resmi. Bercerai maksudnya? Bercerai. Jadi daripada nanti kita ribut terus, masalah kamu uang juga kamu diributin, kekurangan uang karena saya ngebantu di sini di dua, di sini di sana satu, nanti kamu di sana juga uang kurang, kamu ribut terus, akhirnya sudah kita pisah di sini. Pisahnya itu setelah yang anak pertama sama kedua itu punya masalah atau sebelum itu? Setelah punya masalah semua. Setelah punya masalah. Nah ini masih saya rekrut. Masih Bapak rawat? Masih saya rekrut. Walaupun dia sudah sedemikian. Sudah sedemikian. Ya? Masih saya rekrut. Nah begitu saya pisah, saya sudah. Kamu jalan kamu sendiri, saya juga punya jalan saya sendiri. Itu ke istri ngomong kayak gitu? Iya. Oke, Pak Ustadz, ini gimana? Boleh seorang suami memutuskan untuk itu Pak Ustadz, menceraikan hanya karena istri nggak nurut, cuma nggak mau pindah ke Jakarta nih Pak Ustadz dari Jogja? Saya pikir bagaimanapun cerai itu tetap suatu hal yang diperbolehkan dengan berbagai alasan. Meskipun ini tetap suatu hal yang dibenci Allah. Abdul itu halal atau tolak. Jadi sesuatu yang dibenci halal, tapi dibenci Allah ini adalah tolak. Tapi saya sebetulnya pengen tanya lebih jauh ini pada Pak Yanto. Ketika sebelum cerai ini apakah sudah diupayakan untuk bermusyawarah, berdialog apa kira-kira? Kenapa sih kok istri ngotot nggak mau pindah ke Jakarta gitu ya? Apa sudah dinasihati gimana gitu? Kira-kira apa yang membuat istri nggak mau pindah ke Jakarta? Apa ada sesuatu yang Pak Yanto? Yang pertama berat dengan orang tua. Yang pertama dia berat dengan orang tua karena dia anak perempuan satu-satunya, dan dia juga harus merawat orang tuanya sepuh. Yang pertama. Yang kedua, dia sudah tahu akan kelakuan anak-anak. Jadi dia nggak mau dipusingin lagi. Lebih bagus saya ngurusin anak yang masih sekolah satu ini. Jadi biarin dikorbanin yang dua ini, tapi yang satu ini biar lulus sekolah. Nah, tetapi di sini saya pusing, di sini saya pusing. Saya harus bekerja. Saya harus bagaimana untuk anak dua saya ini, tambah lagi sama yang di sana di kampung. Nah, kalau di kampung kekurangan uang, ini pasti marah dong. Ini uangnya kemana gitu loh. Ini kagak cukup buat bayar sekolah, kagak cukup buat makan lagi, kagak cukup gitu kan. Nah, daripada pusing-pusing begitu, udahlah sekalian aja. Oke, artinya memutuskan jalan seperti itu nih Pak Ustadz yang diambil sama Pak Yanto. Iya, sebetulnya saya nggak tahu ya. Mestinya bisa dirunding namanya orang itu ya, bisa dirunding, bisa disaling pengertian. Tapi kalau memang sudah nggak ada pengertian, sudah si istri juga sesuai dengan keputusannya karena dia memang ada orang tua gitu ya. Tapi mestinya kalau memang dia harus merawat orang tua, kalau dia harus menyelamatkan anaknya sudah terkontaminasi, ini baik. Tetapi juga harus ngerti kondisi suaminya. Mestinya kalau ada uang kurang atau kiriman-kiriman atau kondisi yang dihadapi suami juga mestinya harus dipahami, sehingga dimengerti, sehingga dia tidak menjadi beban yang lain bagi suami. Karena orang suami istri itu kan sudah seperti dua jiwa yang terikat menjadi satu terbebani, yang lain harus merasakan. Nah, mungkin ketika Pak Yanto merasa bahwa siswa istri ini juga akhirnya menjadi beban juga, kok nggak mengerti. Mestinya kan ini beban ini harus dibagi, gitu, jangan dibebankan Pak Yanto. Ini yang mungkin Pak Yanto merasa menjadi berat sehingga menceraikan ini. Kalau menjadi yang baik ya sudah, itu sudah menjadi keputusan. Kalau saya melihatnya, menurut hemat saya sih ini nggak terlalu besar mungkin, tapi tidak sebesar yang kasus-kasus sebelumnya. Misalnya perselingkuhan atau bermaksiat. Karena di sini juga punya tanggung jawab orang. Ini cuma pengertian aja. Oke, ini keputusan sudah diambil sama Pak Yanto ya, artinya Pak Yanto udah bisa ngambil resiko itu. Nah, saya mau tanya nih Pak Yanto, kemudian setelah itu menikah lagi atau tetap sendirian? Alhamdulillah, saya sudah nikah lagi. Sudah menikah lagi. Istri yang di Jogja tahu, mantan istri Bapak? Tahu.
Tahu. Oke, Anak-anak juga tahu Pak. tahu semua. Nah, reaksi mereka gimana nih Pak? Anak-anak sih yang Yang dua ini yang di Jakarta? di Jakarta ini yang perempuannya sekarang udah nggak suka lagi. Awal mulanya masih suka sama istri saya yang ini, masih suka. Tapi sekarang sudah tidak suka lagi. Sudah 2 tahun ini mereka sudah tidak ada hubungan lagi dengan saya. Semenjak mereka dia bilang, lu udah bukan bapak gue lagi. Oh, oke. Berarti dia sudah pergi dari rumah bapak yang di Jakarta ini. Jadi udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak tahu. Saya juga nggak tahu dia kemana. Yang jelas dia sudah tidak mau mengakui saya sebagai orang tua lagi. Nah, kalau anak sudah memutuskan seperti itu, Pak Ustadz, Masya Allah, bagaimana ini Pak Ustadz? Ini naudzubillah Mas Farid. Iya. Karena anak ini tetap punya kewajiban untuk hormat taat pada orang tua. Kecuali dia diperintah untuk sesuatu yang mungkar, kecuali dia diperintah untuk sesuatu kemusyrikan. Itu. Tapi anak ini Masya Allah, bagaimanapun orang tua ini tetap, sebetulnya Pak Yanto ini kan tetap berusaha untuk mengajak, untuk bangun, untuk kembali pada anak-anak. Maka sekali lagi ini anak sudah tertutup mata hati dan perasaannya. Gitu. Sehingga ini sudah tergolong anak durhaka kalau seperti ini, Mas Farid. Dari apa yang dilakukan Pak Yanto nih, Pak Ustadz, nilai-nilai Pak Yanto nanti apakah dia masuk lalai mendidik anak atau bagaimana nih Pak Ustadz? Ya, kalau melihat cerita yang ada ini bagian saya bisa mengatakan ini lalai dalam mendidik anak, sehingga memiliki sudah berjalan seperti itu gitu. Tapi ini menjadi evaluasi bagi kita semua sebagai orang tua. Bagaimana hubungan jarak jauh, pembagian tugas, saling mengerti antara suami dan istri itu menjadi sesuatu yang penting dalam mendidik anak. Pak Yanto, lalu kehidupan rumah tangga sama istri yang baru ini bagaimana? Alhamdulillah sih, ya kita biasa-biasa aja. Kebetulan istri saya juga ada kok di sini. Oh, ada di sini. Ada. Saya boleh undang istri Pak Yanto? Boleh. Misalnya, hari Ibu Ranti. Ibu Ranti. Terima kasih Ibu Ranti sudah mau bergabung sama kita di Tawakal. Ibu Ranti, saya mau tanya, Ibu Ranti sebelum menikahi Pak Yanto sudah tahu latar belakang Pak Yanto seperti apa? Alhamdulillah kita waktu saling itu sudah terbuka saling. Sudah tahu, artinya kondisi Pak Yanto yang anaknya 3, 2 bahkan mohon maaf kalau tadi kita bahas sih sepertinya sudah sebegitu menyakitkannya buat Pak Yanto. Ibu Yanti terus masih mau menerima? Iya, karena saya sayang sama dia. Dan saya sudah menerima dia apa adanya. Saya udah mengerti keadaan dia seperti apa, anak-anaknya seperti apa. Ibu Ranti sendiri setelah udah membina rumah tangga dengan Pak Yanto sudah memiliki anak? Sudah 2. Sudah 2. Anak-anak sehat semua? Alhamdulillah sehat. Yang paling tua kelas berapa? Oh, sudah pada kerja semua. Sudah pada kerja. Iya. Tapi itu dari Pak Yanto atau bawaan dari Ibu Ranti sendiri? Iya. Ya, syukur alhamdulillah. Anak-anak terima Pak Yanto? Alhamdulillah mereka terima. Alhamdulillah. Pak Ustadz, ini Pak Yanto sepertinya mendapatkan kehidupan baru dari Pak Ustadz, Ibu Ranti. Tapi bagaimana setelah menikah ini kehidupan ibu dengan Pak Yanto? Apakah ya mudah-mudahan baik-baik saja sih, saya pengen dengar cerita itu, tapi bagaimana? Iya, namanya kita berumah tangga ya Pak ya. Iya. Pasti ada selisihnya. Yang paling saya sedih sekali dulu-dulu tuh Pak Yanto masih suka merasa ngebedain saya gitu, nyamain saya sama mantan istrinya. Kalau ribut selalu begitu, kamu nggak seperti ini, kamu nggak seperti ini. Dan saya selalu bilang, semua orang nggak ada yang sama. Inilah saya. Yang sana jangan disamain sama saya. Tapi waktu itu panjang sekali, Pak Yanto harus nerima saya tuh panjang sekali gitu. Dan lama-lama akhirnya Pak Yanto dapat menerima saya. Artinya Pak Yanto di situ gampang marah gitu? Iya. Pak
Ustadz, ini Pak Yanto ketika marah, dia selalu membandingkan istrinya yang barunya ini dengan mantan istrinya nih. Iya, iya. Etis atau tidak nih Pak Ustadz dalam sisi agama? Mohon maaf Pak Yanto, sebetulnya itu sikap yang tidak etis. Karena bagaimanapun Pak Yanto sudah memulai hidup baru. Pak Yanto juga harus bisa menerima keadaan istri apa adanya. Dan tidak baik membanding-bandingkan yang lama dengan yang baru. Sudahlah, yang lama sudah tutup buku, yang baru dihadapi, yang baik dihadapi apa adanya. Sebaiknya seperti itu. Pak Yanto kan tidak ingin mengulang peristiwa yang lama terulang lagi. Tidak ingin hal-hal buruk masa lalu tetap menghantui Pak Yanto. Nah, makanya Pak Yanto mestinya tidak usah mengenang peristiwa-peristiwa buruk di masa lalu. Mulai menghadapi kenyataan yang ada ini apa adanya. Dicari baiknya, dicari enak. Supaya kejadian-kejadian masa lalu yang traumatik dan pahit itu tidak terulang lagi. Bersyukur Pak Yanto bisa ketemu Ibu Ranti yang sudah bersedia menerima Pak Yanto apa ada. Ini tolong dijaga. Jangan sampai terulang kembali peristiwa yang sudah lalu-lalu itu, yang ternyata itu sangat pahit bagi Pak Yanto. Karena Pak Yanto kedepannya kan ingin membangun keluarga bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tidak usah terhantui bayang-bayang buruk masa lalu, tapi mencobalah untuk mengambil sisi positif dari yang sudah. Pak Ustadz, kira-kira amalan dan apa yang harus dilakukan Pak Yanto nih biar dia tetap istiqomah, tetap menjaga rumah tangganya yang baru ini sakinah mawaddah warahmah nih Pak Ustadz? Ya, begini, satu, saling pengertian ujungnya. Saling pengertian secara fisik ya Pak Yanto ya. Yang kedua, sering komunikasi. Karena saling pengertian itu terbentuk kalau kita saling berkomunikasi. Ikhtiar batiniyahnya. Tolonglah Pak Yanto doa itu. Doa yang diucapkan para wali-wali ketika menjaga keluarganya, anak keturunannya supaya menjadi orang baik. Rabbana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu dibaca supaya anak-anak Pak Yanto, keturunan Pak Yanto, anak-anak ibu keturunan menjadi keluarga yang tetap utuh, keluarga yang tetap baik. Itu satu. Yang kedua, upayakan menjaga, membangun kekuatan spiritual bareng. Malam-malam itu diajak bangun, berpikir, doain anak-anak bareng. Ibu, ayo kita doakan anak-anak kita bangun tengah malam berpikir. Tadi itu Pak Yanto, kalau perlu dipuasain anak-anak, didoain puasa Senin Kemis, diniati bagaimana supaya anak-anak saya terbuka hatinya, terbuka pikirannya, sehingga bisa kembali ke jalan yang benar. Mohon ampun, mohon maaf, sehingga kerukunan keluarga menjadi tercipta. Kira-kira itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Ustadz Zastro, terima kasih atas semua nasihatnya dan juga buat Pak Yanto serta Ibu Ranti. Mudah-mudahan ke depannya hubungan suami istrinya, keluarganya dibina dengan baik. Khusus untuk Pak Yanto, saya sih berharap walaupun anak sudah memutuskan hubungan anak dengan Bapak, tapi betul apa yang dikatakan Pak Ustadz Zastro, coba terus didoakan. Tetap didoakan Pak, tetap didoakan. Intinya pernah ada kisah batu, ketika kena tetesan air aja sekeras apapun dia akan lobang itu. Berlubang akan hancur. Bismillah, mudah-mudahan dengan kekuatan Dan doa sikapnya dengan Bu Ranti, tolong dijaga. Karena Bapak sudah bangun keluarga yang kedua ini, jangan sampai gagal lagi. Dan syukur alhamdulillah dapat Ibu Ranti yang baik seperti ini Pak Ustadz dengan keluarganya. Baik, terima kasih Pak Yanto dan Ibu Ranti sudah hadir di Tawakal. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang bisa diambil dari pemirsa di rumah mengenai kasus yang menimpa Pak Yanto. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.